tujuan kita ya. Seperti itu, mudah-mudahan ada yang kecantol. Kalau nggak bisa itu wajar, nggak apa-apa. Mungkin nggak bisa sekali, tapi ya tetap terus berjuang, tetap semangat dengan tekad pasti bisa. Oke, saya mulai aja. Ini nggak usah lagi skip, pada udah ngerti semua kan, fundamental apa. Ya, sebelum mempelajari laporan keuangan, udah tahu PSP, bisnisnya, sama berapa jumlah lembar saham yang beredar. Nah, saya mau ingatkan lagi, ya, secara fundamental itu adalah kalau nanti nampak angkanya semuanya bagus, ya, belum tentu investasi itu pasti berhasil ya. Karena bisa aja tiba-tiba ada sesuatu jadi turun. Walaupun kebanyakan, ya, biasanya laporan yang bagus itu kemungkinan besar bagus di masa depannya itu lebih tinggi daripada yang biasanya jelek ya. Tapi bukan berarti pasti. Jadi investasi di semua angka-angka yang bagus-bagus tadi itu tidak menjamin keberhasilan investasi. Tapi setidaknya kemungkinan dan peluangnya lebih besar. Ya. Nah, sebaliknya, investasi di angka-angka yang jelek-jelek itu belum tentu pasti jadi jelek investasinya. Bisa aja tiba-tiba bagus, ya. Nah, yang perlu kita pelajari itu adalah kita harus update apa yang dialami oleh si perusahaan bersama bisnis-bisnisnya. Itu yang perlu kita pelajari secara kualitas. Tapi karena kali ini khusus kita nggak bahas tentang kualitas, yang kita bahas itu semua adalah berhubungan dengan angka-angka yang ada. Ya, kita harus bisa tahu perusahaan itu secara kuantitas sehat apa tidak hanya berdasarkan laporan keuangan saja. Ya, inilah yang tujuan kita membelajar hari ini. Kita tahu secara laporan keuangan sehat apa tidak, serta bagaimana kita membuat nilai intrinsik pribadi kita. Ya, nilai intrinsik itu adalah nilai yang kita tentukan sendiri menurut versi kita sendiri, ya, bukan versi orang lain. Setiap analis itu punya nilai intrinsik yang beda-beda, tergantung kategori yang dia buat. Ya, jadi nilai intrinsik perusahaan yang sesungguhnya itu hanya nilai bukunya yang secara laporan keuangan, ya. Tapi yang secara nilai intrinsik setiap orang atau analis itu berbeda karena ada faktor-faktor yang terkandung di dalamnya. Ya, apa sajakah itu kita bahas satu-satu. Ya, faktor itu tergantung sama satu, laporan keuangan. Yang paling penting ya, terdiri dari 3, balance sheet, income statement, cash flow, sama CALK yang menerangkan isi dari 3 yang di atas. Ya, saya tidak akan masuk satu-satu. Ya, tahu nggak? Saya mau kasih pertanyaannya. Mungkin yang bisa jawab boleh buka mic ya. Oke, yang pertama adalah tahu nggak fungsi balance sheet sebenarnya? Kalau malu ngomong boleh chat. Fungsi balance sheet. Fungsi balance sheet. Ayo. Nggak ada? Wah, kalau ini gawat ini nanti nih. Diam tanda tak mengerti, atau diam karena malu-malu. Oke. Untuk melihat laporan keuangan ke depannya bagaimana. Laporan keuangan ke depan, oke, saya tampung dulu. Balance sheet ya. Nah, jadi untuk Bu Vicky ya, Bu Vicky atau Pak Vicky, balance sheet ini, Pak Vicky ya. Nah, Pak Vicky untuk balance sheet ini isinya apa ya? Tahu nggak isi dari balance sheet-nya apa? Laporan keuangan perusahaan. Oke, laporan keuangan perusahaan, kondisi keuangan perusahaan, oke. Nah, jadi intinya gini ya, laporan balance sheet ini isinya itu semuanya tentang harta.
Ya, harta perusahaan ya yang terdiri dari asalnya dari modalnya sendiri maupun dari utang. Ya, oke. Jadi isinya hanya harta perusahaan serta asal usulnya. Itulah balance sheet ya. Ya, ada aset lah dan lain-lain itu semua. Pokoknya itu harta sama dengan utang tambah modal. Yang artinya semua harta yang ada itu berasal dari modalnya mereka sendiri maupun utang itu tercatat dalam balance sheet. Ya. Nah, ada lagi fungsi lain dari balance sheet. Balance sheet ini supaya kita tahu kondisi perusahaan. Si perusahaan ini punya harta berapa banyak, punya utang berapa, punya modalnya berapa. Kalau hartanya itu sebagian besar dari utangnya, bukan dari modalnya, berarti semakin beresiko. Ya kan? Tapi kalau hartanya itu kebanyakan dari ekuitasnya, ya. Nah, maka itu otomatis perusahaan itu memiliki keuangan yang lebih kuat. Itulah fungsi balance sheet. Ya. Jadi untuk tahu harta perusahaan, ketika kita membeli saham, kita membelinya itu dapatnya itu harta perusahaan beserta dengan prospeknya perusahaan dalam berbisnis. Itulah income statement. Perusahaan itu bisa potensi bisa laba atau rugi. Ya. Jadi semua penerimaan dikurangi semua biaya, lebih tinggi mana? Terima atau biaya? Kalau terimanya lebih banyak berarti untung. Kalau keluarnya lebih banyak berarti rugi. Simple seperti itu. Tapi untung rugi perusahaan ya, itu kan tercatat ada yang utang dan lain-lain. Makanya itu dia catat terpisah yaitu secara cash flow perusahaan. Itulah muncul cash flow statement. Ya. Nah, jadi 3 komponen